Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, kami dari kelompok Inframerah yang terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Abdul Amin. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jaka Zahirfan. Hai, perkenalkan nama saya Raihan Ilham Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Saputra. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Andini. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu radiasi elektromagnetik, gelombang spektrum, contoh-contoh penggunaan radiasi gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari, dan dampak apa yang akan kita terima dari radiasi elektromagnetik. Mari simak video kami ya. Halo guys. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas soal radiasi elektromagnetik. Kalian udah tahu belum sih radiasi elektromagnetik itu apa? Kalau belum tahu, mari simak video ini. Nah, jadi radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut dengan elektrodinamika. Subbidangnya disebut dengan elektromagnetisme. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal, dikutip dari wikipedia.com. Nah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang apa itu radiasi elektromagnetik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih spektrum elektromagnetik itu. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Setelah kita mengetahui spektrum elektromagnetik, kita masuki jenis-jenis radiasi elektromagnetik. Pertama, gelombang radio. Gelombang radio dipancarkan dan diterima oleh antena yang tersusun atas konduktor seperti batang resonator logam. Pada zaman modern seperti sekarang, gelombang radio dapat dihasilkan menggunakan sebuah alat pemancar elektronik yang mengalirkan arus listrik AC menuju antena. Elektron pada antena kemudian terosilasi hingga menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang teradiasi dalam bentuk gelombang radio. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm hingga 30,5 cm pada pita frekuensi SHF, EHF, dan sebagian UHF. Aplikasi gelombang mikro biasa dijumpai pada oven gelombang mikro dan pemanas industri. Gelombang mikro juga menjadi panjang gelombang utama dalam sistem radar, komunikasi satelit, dan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. 3. Radiasi inframerah. Radiasi inframerah memiliki frekuensi antara 300 GHz hingga 400 THz dengan panjang gelombang antara 760 nanometer hingga 1 mm. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi inframerah biasa digunakan pada lampu penghangat dan pemanggang. Radiasi inframerah yang dipancarkan bersamaan dengan kalor dapat dimanfaatkan pada pendeteksi suhu tubuh, temperatur di permukaan bumi, dan kacamata penglihatan malam. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang paling sensitif bagi mata manusia. Cahaya tampak dan inframerah dekat biasanya diserap dan diemisikan oleh elektron pada molekul atau atom yang mengalami perpindahan tingkatan energi. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme kimia yang mendasari penglihatan manusia dan fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, radiasi ultraviolet atau sinar UV. Panjang gelombang sinar ultraviolet lebih pendek dibandingkan warna ungu pada cahaya tampak, tetapi lebih panjang apabila dibandingkan dengan panjang gelombang sinar X. UV merupakan radiasi dengan panjang gelombang terpanjang yang mampu mengionisasi atom-atom dengan cara memisahkan elektron dari mereka. Sinar ultraviolet dengan panjang gelombang pendek dan radiasi lainnya yang memiliki panjang gelombang lebih kecil seperti sinar X dan sinar gamma merupakan radiasi pengion yang dapat merusak jaringan makhluk hidup. Yang keenam, sinar X.
Sama seperti UV yang memiliki panjang gelombang pendek, sinar X juga merupakan radiasi pengion. Meskipun demikian, sinar X memiliki energi yang lebih tinggi, sehingga mampu berinteraksi dengan materi melalui efek Compton. Sinar X keras memiliki panjang gelombang yang lebih rendah dibandingkan sinar X lunak dan mampu menembus beberapa zat. Sifat ini memungkinkan sinar X untuk digunakan pada perangkat-perangkat seperti pemindai bagasi di bandara dan CT scan. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma ditemukan oleh Paul Ulrich Villard pada tahun 1900. Sinar gamma merupakan foton yang memiliki energi paling tinggi dan tidak memiliki batas bawah panjang gelombang. Dalam astronomi, sinar gamma digunakan untuk meneliti objek atau wilayah berenergi tinggi. Meskipun demikian, sama seperti teleskop, sinar X penelitian yang melibatkan sinar gamma di ruang angkasa hanya dapat dilakukan menggunakan teleskop di luar atmosfer bumi. Nah, ada juga nih contoh-contoh penggunaan radiasi gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengeras suara. Pengeras suara dalam penggunaannya memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Komponen utama yang terdapat pada alat elektronik ini berupa magnet yang secara terpasang secara permanen dengan elektronik magnetik sebagai daya penyokongnya. Cara kerja dari alat ini adalah mengubah energi listrik menjadi bunyi dengan berbagai mekanisme khusus. Komponen voice coil di dalam pengeras suara akan menciptakan medan elektromagnetik yang akan melakukan interaksi dengan komponen kon yang ada di dalam magnet. Yang kedua, mikrofon. Prinsip kerja elektromagnetik pada mikrofon adalah mengubah energi suara menjadi energi listrik. Ketika suara memasuki mikrofon, maka akan timbul gelombang yang akan melewati diafragma yang berupa membran plastik. Membran plastik tersebut akan bergetar seiring dengan volume gelombang yang suara yang memasuki mikrofon. Yang ketiga, pintu kulkas. Penerapan prinsip elektromagnetik pada kulkas tersebut bilang cukup sederhana. Di sekitar permukaan pintu, kulkas umumnya telah terpasang magnet yang akan menarik material besi pada penampang pintu. Gaya tarik-menarik inilah yang membuat pintu kulkas dapat menutup dengan cukup kuat dan rapat. Yang keempat, kompas. Pada jarum kompas telah terpasang dua buah magnet tetap yang senantiasa menunjuk ke arah utara dan selatan. Hal ini disebabkan bumi memiliki dan magnet yang amat besar di bagian wilayah utara dan selatan. Yang kelima, dinamo sepeda. Dinamo dimanfaatkan sebagai sumber penghasil energi penerangan bagi sepeda. Dinamo menghasilkan energi listrik ketika roda bergerak. Pergerakan roda sepeda akan memutar turbin. Dinamo yang selanjutnya akan memutarkan magnet di dalam kumparan tetap. Yang keenam, pengangkat besi. Prinsip elektromagnetik pada pengangkat besi pada prinsipnya sama halnya seperti pintu kulkas yang berupa material besi dan penopang pintu sebagai magnetnya. Pengangkat sebagai magnet, sedangkan material besi sebagai benda yang ditarik oleh magnet. Pengangkat besi lebih banyak digunakan dalam bidang industri seperti halnya pengangkat peti kemas, pemilah sampah logam, mesin pengangkat logam berat, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bel listrik. Bel listrik lebih banyak dimanfaatkan sebagai simbol peringatan, isyarat, atau penanda khusus terhadap suatu peristiwa. Alat ini pada umumnya digunakan di sekolah, pintu halaman rumah, dan acara perlombaan tertentu. Bunyi nyaring yang dihasilkan oleh bel listrik berasal dari aliran listrik yang muncul pada saat tombol pengaktifan ditekan. Yang ke-8, papan catur. Penerapan prinsip elektromagnetik pada papan catur juga dapat dikatakan amat sederhana. Pion-pion catur umumnya dibuat bidak kayu yang pada bagian alasnya dibubuhi magnet tetap. Selanjutnya pada bagian alas catur dibuat dengan bahan dasar besi. Dikutip dari lecturer.com. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang contoh-contoh penggunaan radiasi elektromagnetik di kehidupan sehari, sekarang kita akan membahas apa saja sih dampak-dampak yang kita terima dari radiasi elektromagnetik tersebut. Jadi, radiasi elektromagnetik ini berasal dari gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat. Sumber dari gelombang elektromagnetik adalah alat elektronik. Semakin sering menggunakan alat elektronik, maka akan semakin sering terpapar radiasi elektromagnetik. Salah satu alat elektronik yang paling sering digunakan adalah handphone. Bahkan, bahaya radiasi elektromagnetik handphone juga yang dapat mengganggu kesehatan. Beberapa bahaya radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh handphone adalah satu, yaitu tumor hingga kanker. Tumor hingga kanker bisa dipicu karena bahaya radiasi elektromagnetik handphone. Risiko kanker ini juga diungkap oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), namun bahaya ini masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut dan masih menjadi kontroversi.
Beberapa hipotesis mengatakan menaruh handphone di dada bisa memicu kanker payudara. Hal ini disebabkan radiasi elektromagnetik handphone yang bisa menembus jaringan kelenjar susu. Yang kedua, gangguan tidur dan sakit kepala. Bahaya radiasi elektromagnetik handphone bisa menyebabkan gangguan tidur hingga sakit kepala. Saraf di sekitar kepala dan wajah bisa menjadi tegang. Ketegangan ini akan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Hal ini bisa menyebabkan tubuh mudah lelah dan lesu, kekurangan energi. Penggunaan handphone akan lebih sering merasa gelisah dan sulit tidur. Yang ketiga, yaitu kesuburan pria. Bahaya radiasi elektromagnetik handphone bisa mengganggu kesuburan pria. Kondisinya akan yang makin menjadi parah jika pria kerap menelpon dengan handsfree. Hal ini disebabkan karena pria yang menggunakan handsfree akan cenderung menaruh handphone pada satu celana. Terkadang juga ada yang menyelipkannya pada ikat pinggang. Nah, yang keempat, gangguan kehamilan. Radiasi handphone bisa mengaruhi lapisan pelindung sel saraf otak pada janin. Dampak buruknya memang tidak bisa terlihat secara langsung. Gangguan ini akan menampak ketika anak sudah tumbuh lebih dewasa. Anak akan mengalami gangguan perilaku seperti tidak suka bergaul, hiperaktif, dan tidak peka. Dikutip dari liputan6.com. Nah, jadi tadi kan kami sudah menjelaskan apa itu radiasi elektromagnetik, gelombang spektrum, contoh-contoh penggunaan radiasi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari, dan dampak apa saja sih yang kita terima dari radiasi elektromagnetik. Semoga video yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.